Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berdiskusi pada hari ini. Adapun kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kutipan, daftar pustaka, dan catatan kaki. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri dengan Karina Odelia, lalu ada Naila Ulia Rahma, ada Adita Yosi, ada Radita Mutia, ada Alia Vanisa, dan ada Ogi Pratama. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian kutipan. Menurut Awaludin, dalam penulisan karya ilmiah, baik penulisan artikel ilmiah, karya tulis, maupun penulisan skripsi dan disertasi, kutipan ditulis untuk menegaskan isi uraian, memperkuat pembuktian, dan kejujuran dalam menggunakan sumber tulisan atau rujukan. Lalu, menurut Wiono dalam Awaludin menyatakan bahwa kutipan ialah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seseorang pengarang atau ucapan yang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, maupun media cetak ataupun elektronik. Kutipan ditulis untuk menegaskan isi uraian, memperkuat pembuktian, dan kejujuran menggunakan sumber penulisan. Kutipan merupakan salah satu hal yang sangat esensi dalam penulisan karya ilmiah. Lalu, dalam KBBI, kutipan diartikan sebagai pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan ilmiah untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis kutipan itu terbagi dua. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan dari buku atau tulisan yang harus sama dengan aslinya, baik dengan susunan kata-katanya maupun tanda bacanya. Contohnya seperti menurut Sunarto dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, yang dimaksud dengan objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun. Selanjutnya, ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan dengan mengambil atau pendapat uraian dari buku atau sumber lain yang penyajiannya dengan bahasa sendiri. Contohnya, Misaldo berpendapat bahwa kecerdasan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian daftar pustaka. Definisi daftar pustaka atau bibliografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagiannya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun secara abjad. Daftar sendiri didefinisikan sebagai catatan sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Radita Mutia akan melanjutkan bagian model-model penulisan daftar pustaka. Terdapat 6 model daftar pustaka yang paling banyak digunakan menurut Dictionary, yaitu yang pertama, APSL. APSL yaitu gaya dan format penulisan untuk dokumen akademik, seperti artikel, jurnal ilmiah, dan buku. Style ini biasa digunakan untuk mengutip sumber-sumber dalam bidang ilmu, perilaku, dan sosial. Yang kedua, MLA style. Pada style ini menggunakan sistem dokumentasi kurung dua bagian sederhana. Kutipan dalam teks makalah menunjuk ke daftar karya yang dikutip secara alfabetis yang muncul pada akhir makalah. Yang ketiga, Chicago style. Chicago style atau Chicago Manual of Style paling sering digunakan untuk mengutip sumber-sumber dalam sejarah dan seni. Yang keempat, Turabian style. Style ini dikembangkan khusus untuk mahasiswa oleh Keith Turabian, sekretaris disertasi di University of Chicago. Gaya Turabian digunakan untuk makalah sejarah, terkadang juga dalam disiplin ilmu lainnya. 5. Harvard Style. Style ini merupakan gaya referensi yang digunakan secara luas
bisa dikatakan paling umum digunakan. Ada dua jenis kutipan di referensi Harvard. Yang pertama kutipan dalam teks yang ditemukan di bagian utama karya dan berisi sebagian kecil informasi, daftar pustaka lengkap. Dan yang kedua, daftar referensi yang terletak di akhir karya utama dari daftar informasi lengkap. Yang keenam, Oxford Style. Dalam gaya ini, sebuah nomor superscript disisipkan pada titik dalam esai, di mana Anda mengutip karya penulis lain. Di bagian bawah halaman yang sama, ulangi nomor halaman dari karya penulis yang Anda kutip. Mulailah penomoran catatan kaki Anda dari 1 dan lanjutkan urutannya di seluruh esai Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adieta Yosi Adzana. Saya akan menjelaskan tentang catatan kaki. Dalam sebuah tulisan, tidak jarang kita temukan catatan di bagian bawah halaman. Itu juga disebut dengan catatan kaki atau footnote. Catatan ini biasanya berkaitan dengan penjelasan dari paragraf yang relevan berisi tentang informasi, sumber referensi yang digunakan, atau catatan penjelas yang menerangkan suatu istilah, atau bisa juga gabungan dari keduanya. Catatan kaki juga merupakan daftar keterangan khusus tertulis di bagian paling bawah setiap halaman di akhir bab sebuah karya ilmiah, baik makalah, tesis, skripsi, ataupun yang lainnya. Catatan kaki juga termasuk keterangan referensi yang berada di kaki tulisan ataupun teks karya ilmiah. Catatan kaki adalah berbagai keterangan tambahan dari bagian-bagian naskah tulisan ilmiah yang letaknya di bagian kaki atau halaman di bawah. Dan jika keterangan tersebut ditulis di akhir tulisan atau bab, keterangan yang terkandung dapat berupa sumber pustaka yang dikutip atau penjelasan ataupun istilah yang dikemukakan langsung di halaman itu. Jika ada beberapa catatan kaki dalam sebuah naskah, kutipan atau penjelasan yang dijelaskan akan diberi nomor urut. Saya Ogi Pratama dari kelompok 5 ingin membacakan istilah-istilah catatan kaki. Ibid atau ibidem. Ibid berarti tempat yang sama, adalah istilah yang digunakan pada catatan kaki atau referensi untuk menunjukkan bahwa sumber yang digunakan dikutip dalam catatan kaki sebelumnya tanpa didahului oleh sumber lainnya. Logcit. Logcit berasal dari kata loco citato bahasa Latin yang artinya pada tempat yang telah dikutip. Digunakan dengan teknis yang sama dengan obcit. Obcit berasal dari kata opere citato bahasa Latin yang artinya pada karya yang telah dikutip. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan bahwa kutipan yang ditulis pada catatan kaki berasal dari sumber yang sama telah disebut sebelumnya namun tidak sama halamannya serta diselilingi oleh sumber lain. Ilmiah atau karangan semuanya menjatuhkan catatan kaki daftar pustaka ika kutipan yang dijadikan sebagai kode etik dalam penulisan ilmiah dan juga untuk menghargai karya orang lain yang ke dalam suatu tulisan serta bekerja sebagai validnya informasi yang sumber bacaannya telah dimuka belum penggunaan EYN yang baik dan benar dalam penulisan juga harus diperhatikan. Karena dengan menggunakan bahasa yang baik dapat mempermudah dalam membaca tulisan sang penulis yang dapat mengikuti alur pikiran. Itulah ya dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, sekiranya dapat memahami. Terima kasih atas perhatian dan waktu serta kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.